Baik, hari ini adalah memang hari yang sungguh istimewa dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik. Tadi sudah saya sebutkan, dalam Gereja Katolik hari Sabtu pertama dalam bulan sesudah Jumat pertama itu dikhususkan untuk mendoakan para imam, dan itu adalah hari ini, hari Sabtu Imam. Kemudian hari Minggu yang lalu, Injil bercerita mengenai 3 aspiran yang mau mengikuti Yesus. Dan hari ini kita merayakan 50 tahun dan 25 tahun hidup membiara Suster Yosefa dan Suster Immaculata. Dan 2 suster, Suster Cornelia dan Natalia, akan mengucapkan Tri Prasetya untuk seumur hidup. Dan menarik ialah Injil besok, hari Minggu biasa ke-14, itu berbicara mengenai Yesus mengutus murid-muridnya. 12 murid, kemudian 70 yang lain. Menurut jumlah suku atau jumlah bangsa yang disebutkan dalam kitab Kejadian bab 10. Jadi di tengah 2 hari Minggu itu dengan bacaan yang sangat khusus, para suster mengucapkan kaul-kaulnya hari ini. Dan saya rasa itu bukan suatu koinsidensi yang kebetulan saja, tapi tentu Roh Kudus yang menjadi pelindung kongregasi ini membisiki siapapun juga panitia untuk menempatkan hari khusus ini di tengah 2 hari Minggu dengan bacaan tentang arti kemuridan dan tugas seorang murid Yesus. Kemarin kita merayakan hari Jumat pertama dalam bulan, dan hari ini adalah hari untuk para imam. Jadi luar biasa syarat dengan makna hari ini. Kemudian bacaan yang kita dengarkan tadi, bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada umat di Filipi, bagian yang terakhir. Dan kita tahu surat ini ditulis ketika Paulus sudah dalam penjara di kota Roma. Dan kemudian Injil yang dipilih adalah Injil Yohanes bab 10 ayat 1-18 yang juga syarat dengan pesan siapa Yesus itu bagi pengikut-pengikutnya, khususnya bagi para biarawan-biarawati. Beberapa hari yang lalu gereja merayakan juga pesta seorang uskup dari abad kedua dari Prancis, Irenaeus, uskup Lyon. Dan dalam ibadat bacaan yang dibaca oleh para imam dan biarawan-biarawati pada hari itu, Irenaeus menulis bahwa manusia itu adalah manusia yang hidup, itu adalah wajah Allah yang nampak di dunia ini. Gloria Dei vivens homo. Manusia yang menghayati hidupnya secara benar dan baik itu adalah penampakan Allah di dunia ini. Gloria Dei, kemuliaan Allah itu nyata dan nampak dalam diri manusia yang menghayati hidupnya secara benar dan baik, seperti Yesus dalam Injil tadi mengajarkannya. Gloria Dei, kemuliaan Allah itu nampak pada hidup dan khususnya pada wajah manusia
yang hidup menurut cara hidup Yesus. Dan lanjutan kalimat itu mengatakan vita enim hominis visio Dei est. Hidup manusia itu adalah penampakan Allah. Dengan lain kata, kalau saya boleh membahasakan secara sederhana, kalau manusia itu hidup secara benar menurut kehendak Tuhan, maka siapapun juga yang memandang wajahnya itu memandang dan berhadapan dengan Allah. Luar biasa. Maka sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang Katolik kalau mau, yang sudah dibaptis, sudah diteguhkan dengan sakramen Krisma, apalagi para biarawan-biarawati yang dengan 3 kali persetia mereka menampakkan wajah Kristus kepada dunia ini. Mau hidungnya mancung keluar atau mancung ke dalam alias pesek, mau kulitnya itu terang atau agak gelap, mau rambutnya itu rambut air. Itu yang saya pelajari waktu saya memberi retret di Lela dan di Hokeng. Itu saya jalan-jalan di kebun kopi di Hokeng, lalu Pak kebun kopi di sekitar susteran itu mengatakan itu ada orang Cina rambut air mencari kopi barangkali. Di Lela sesudah konferensi saya jalan-jalan di pasar, banyak ikan kering di situ. Saya hanya senyum-senyum saja, orang mengatakan itu toke barangkali mencari ikan kering rambut air. Mau rambut air atau rambutnya itu rambut supermi, semuanya menampakkan kasih dan kemuliaan Allah. Luar biasa. Dan itulah yang sebentar akan diucapkan oleh kedua susah yang berkol kekal. Itulah yang coba dihayati oleh Susah Yosefa dan Susah Immaculata selama 50 dan 25 tahun. Bagaimana menampakkan kasih Allah yang penuh dengan belas kasih, yang penuh dengan wajah aman dan menenteramkan bagi siapapun. Itulah menurut paham saya. Kebetulan saya bukan biarawan, walaupun di mana-mana saya dikatakan Uskup Timang MSF. Sesudah itu saya tanya sama pembawa acara, kapan saya masuk novisiat MSF? Itulah yang diikrarkan sejauh saya pahami dalam kaul kebiaraan. Secara total, seperti Paulus tidak lagi pikir akan keluarga, bahkan tidak memikir untuk berkeluarga. Tidak pikir lagi akan adat istiadat dan ikatan-ikatan insani. Hanya menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih, yang membawa ketenangan, yang membawa kegembiraan dan sukacita dan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita, siapapun juga. Saya selalu mengingatkan para imam, biarawan-biarawati dan umat, kita orang Katolik dibaptis bukan untuk mendapat tiket masuk surga. Dan jangan mengira kalau kami sudah kita habiskan imam bahkan uskup, kalau kita sudah berkaul kekal, sudah ada satu tiket masuk surga, VIP. Jangan, karena itu bukan tujuan menjadi orang Katolik, itu bukan maksud menjadi biarawan-biarawati. Amin kan? Betul, amin. Apa sebabnya? Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melaksanakan kehendakku, aku akan mengatakan
pada hari pengadilan, sorry ya, aku tidak mengenal kamu. Maaf saja. Tapi saya sudah bergaul kekal. Sudah 50 tahun hidup membiara. Mohon maaf, excuse me. Karena kamu tidak melaksanakan kehendakku, yaitu menampakkan wajah Allah penuh belas kasih, penuh pengampunan, dan memberikan rasa aman kepada semua orang. Bukan saja umat Katolik, tetapi siapa saja. Apalagi kita di Indonesia ini, di tengah-tengah masyarakat yang sebagian terbesar bukan seiman, bahkan juga tidak seagama dengan kita. Maka semakin banyak orang Katolik yang sungguh memberikan kesaksian tentang wajah Allah yang berbelas kasih, semakin kita menampakkan kerajaan Allah yang adalah kasih. Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Para biarawan-biarawati sudah teken mati untuk menunjukkan jalan ke surga. Seperti dikatakan oleh Yesus, aku adalah pintu, aku adalah jalan. Dan pada gilirannya kita semua yang sudah dibakti, khususnya biarawan-biarawati, menjadi tanda kehadiran Allah dan selalu menunjuk ke arah Allah. Sekarang ini begitu banyak orang yang mengaku tidak beragama, bahkan tidak bertuhan. Post-truth, apa yang baik, apa yang membuat dia happy, apa yang dia membuat dia enjoy, itu yang benar dan itu yang baik. Apalagi dengan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih, semakin banyak orang bingung mengenai kehidupan ini. Orang mengandalkan teknologi, tapi saya percaya Anda juga pernah membaca bahwa di Asia ini yang paling banyak orang bunuh diri bukan orang Indonesia yang masih lebih dari 10% itu masuk kelompok elit. Apa itu elit? Ekonomi sulit. Bukan orang Indonesia yang masih banyak orang miskinnya, melainkan Jepang dan Korea. Dan yang bunuh diri itu orang-orang usia 20 sampai 45 tahun. Orang-orang yang produktif. Mengapa? Dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih, dengan tingkat pendapatan yang begitu tinggi, ternyata orang tidak menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Maka tugas kita sebagai orang Katolik untuk menunjukkan jalan ke surga kepada orang lain, bukan pertama-tama dengan pengajaran, melainkan dengan kesaksian hidup yang menjadi jurusan spesialisasi dari para biarawan-biarawati. Amin. Maka semakin banyak biarawan-biarawati di kota ini, pasti semakin aman dan nyaman penduduk kota Palangkaraya dan Keuskupan Palangkaraya pada umumnya. Amin. Betul? Orang Banjar bilang jujur, bujur, maka akan berbondong-bondong juga putri-putri ini masuk suster. Amin. Para misinar, karena mereka melihat wajah yang tenang, yang menenteramkan, yang memberikan rasa aman dan rasa damai, dan dengan itu juga pengharapan akan kehidupan di masa depan. Kadang-kadang di mall atau di depan suatu rumah makan restoran, kita melihat ada patung atau semacam boneka yang selalu menunjuk ke arah pintu masuk. Kadang-kadang dengan bergerak-gerak. Nah, para suster, baik orang yang sudah bergaul maupun yang akan bergaul kekal nanti, itu semacam itu. Bukan badut, tapi di dunia ini kita diutus oleh Yesus untuk selalu menunjukkan jalan kepada orang lain, siapapun juga. Ini
jalan yang benar, kata Yesus dalam Injil tadi. Ketika kita mau menikmati kehidupan sepenuh-penuhnya seperti kehidupan Allah, maka ini jalannya, menjadi murid Yesus tanpa pamrih, tanpa syarat. Dan Paus Fransiskus tahun-tahun terakhir yang menekankan bahwa bukan hanya para suster dan biarawati, bukan hanya para imam, bukan hanya orang Katolik yang dipanggil untuk memperjuangkan kekudusan Allah, menampakkan keadaan Allah di bumi ini, melainkan kita semua orang-orang yang sudah dikudus. Kita dipanggil untuk memperjuangkan, menampakkan kekudusan Allah di dunia ini. Gloria Dei vivens homo. Manusia yang hidup seturut kehendak Allah itu menampakkan kemuliaan Allah. Vita enim hominis visio Dei. Kalau mau melihat Allah dalam wujud manusia di dunia ini, lihatlah kehidupan manusia-manusia yang percaya akan Kristus, orang-orang Katolik dan khususnya biarawan-biarawan. Dalam pikiran-pikiran seperti itu, saya mengucapkan kepada Suster Yosefa dan Suster Immaculata selamat menyukuri 50 tahun dan 25 tahun hidup bahagia. Dan kepada Suster Cornelia dan Suster Natalia, selamat datang dalam kepenuhan hidup yang Allah berikan kepada kita. Bukan kitanya yang penting, bukan kehebatan kita yang penting, bukan bakat-bakat, bukan gelar kita yang penting, tapi Allah yang berkenan bekerja di dalam dan melalui diri kita yang rapuh, yang penuh dosa dan penuh keterbatasan. Selamat menyukuri 50 tahun dan 25 tahun hidup penjara, dan selamat memasuki kehidupan abadi yang membumi dalam tugas pelayanan sehari-hari pada Suster Cornelia dan Suster Natalia dalam kongregasi suster-suster SSPS. Anda semua, kita semua menampakkan kemuliaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Allah berkenan memberikan kita segala kekuatan, segala bekal yang dibutuhkan supaya kita setia dalam panggilan dan tugas perutusan yang Kristus percayakan kepada kita, yang Bapa di surga peruntukkan kita melalui jasa Yesus Kristus terakhir. Semoga demikian, Tuhan memberkati.